Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kembali saya mengomentari mualaf yang mengaku bermarga Siregar sahabat. Saya setiap mengomentari mualaf yang mengaku Batak, selalu saya tertawa-tertawa ya, dan konyol gitu ya. Dan apa yang disampaikan itu tidak pernah kita temukan di dalam kebudayaan Batak atau dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang bersuku Batak gitu ya. Katanya dulu dia bergereja di HKBP menyembah patung gitu. Ada yang lebih lucu lagi, ketika ditanyai apa yang kamu rasakan setelah masuk Islam, kata dia, luar biasa, saya berubah 360 derajat. 360 derajat itu kan kembali lagi sahabat. Seharusnya kan 180 derajat ya, ini kok 360 derajat, berarti kembali lagi gitu. Nah itu yang terjadi sahabat. Yuk kita tonton dulu videonya ya. Nah ini orangnya sahabat, yang bernama Indra Siregar kata dia ya. Oke, kita dengar apa yang dia katakan. Lalu saya beragama Kristen dan nama Kristen saya adalah Indra Siregar. Jadi saya itu dilahirkan dari keluarga Kristen HKBP Huria Kristen Batak Protestan. Jadi agama orang tua saya ini ketika saya telusuri, agama Kristen yang mencampur adat suku Batak. Tapi ketika saya belajar di Perjanjian Baru, itu diubah semua hukumnya. Ya kan? Ya mungkin kalau kita belajar sekarang Paulus semua yang merubahnya itu semua. Inilah yang saya sebut asumsi liar ya. Karena tidak ada ayatnya satupun di Alkitab bahwa Rasul Paulus telah mengubah-ubah ayat firman Tuhan di Alkitab. Itu satu pun tidak ada ayatnya sahabat. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13, bagaimana Rasul Paulus di situ berkata bahwa kita harus hidup di dalam kasih. Nah itu cukup luar biasa sahabat. Dia tidak menentang ajaran kasih dari Tuhan Yesus. Padahal kita tahu Rasul Paulus dahulunya seperti apa ya. Dia adalah orang yang menentang ajaran kasih, karena tidak boleh mengampuni musuh sahabat. Begitu, kita dengar lagi sahabat ya. Saya pulang ke Bengkulu lagi, sekolah SMA umum. Nah di situ mulai ada rasa-rasa kejengkelan bahwa kok beda agama ini sesungguhnya. Nah, jadi saya berteman dengan semua teman-teman saya itu subhanallah semua ya Islam, tapi nggak menunjukkan kepribadinya yang Islam. Tapi mulai dari situ saya berpikir banyak-banyak nonton video, jangan lihat Islam itu dari orangnya. Jadi alhamdulillah saya belajar Islam itu bukan dari orangnya, alhamdulillah saya belajar Islamnya dari Islam yang sesungguhnya. Sedangkan di Kristen itu ibadahnya cuma sekali seminggu, ya kan, sekali seminggu. Sedangkan umat Islam itu 5 kali sehari ya, sholat 5 waktu, kalau belum lagi sholat sunat. Gini lah, sekali seminggu saja gereja kami sudah banyak yang ditutupi. Kami ibadah dilarang. Gimana kami harus 5 kali dalam sehari? Nah, kalau kami 5 kali dalam sehari, sudah pasti lebih banyak lagi gereja yang akan ditutup dan orang Kristen yang akan dipenjara, bahkan ibadahnya dilarang. Gitu loh Lai Siregar. Kalau Anda sebenarnya, kalau benar-benar Kristen ya, Anda pasti tahu orang Kristen itu ibadah rayanya saja sekali seminggu. Sama dengan Anda. Anda kan sholat Jumat sekali seminggu juga. Kan tidak setiap hari Anda sholat Jumat. Orang Kristen juga begitu. Tetapi di hari-hari lain mereka ada ibadah. Seperti di HKBP ada pertamiangan, ada ibadah-ibadah lain, macam-macam pertemuan-pertemuan ibadah yang dilakukan oleh gereja HKBP. Nah, kalau Anda benar-benar nih gereja HKBP gitu. Jadi saya bertukar pikiran, cemana Islam ini sesungguhnya bang? Ya kan kebetulan kadang dijelaskan tukaran-tukaran pikiran. Di situ belum ada rasa masuk Islam, tambah bingung. Jadi tambah bingung, gak masuk akal ya kan, kayak dongeng kalau lama-lama dipelajari Islam itu. Lama-lama kayak dongeng, belum ada kejadian nyatanya. Kok Anda bilang pula kayak dongeng? Ini ya sahabat yang terkasih, bukan saya ngomong ya. Ini si mualaf marga Siregar ini yang ngomong Islam itu seperti dongeng katanya. Nah kalau sudah seperti dongeng, ngapain Anda paksa? Anda harus mengikuti, harus keluar dari Kristen kalau benar Anda Kristen ya. Nah Anda sudah melihat tanda-tandanya seperti yang Anda katakan tadi. Kok seperti dongeng gitu? Nah kita dengar lagi sahabat, lucu ya, lucu. Belum ada rasa masuk Islam, tambah bingung. Jadi tambah bingung, gak masuk akal ya kan, kayak dongeng kalau lama-lama dipelajari Islam itu. Lama-lama kayak dongeng, belum ada kejadian nyatanya. Tapi lama-lama ya mungkin kuasa Allah. Bukan kan saya loh yang ngomong. Jalan. Akhirnya saya beranikan diri untuk syahadat. Saya syahadat diam-diam itu bang, diam-diam. Mama, bapak, adik, kakak, atau teman-teman saya yang ini nggak ada yang tahu. Yang tahu itu ya cuma yang teman saya orang Padang itu. Saya bilangnya kalau saya masuk Islam,
kamu diam-diam aja gitu. Jangan kasih tahu dulu sama orang karena Ana belum berani gitu. Nah, jadi tiba waktunya teman Ana ini punya teman Ustadz, langsung disyahadatkan oleh beliau. Tenangan dalam diri Ana ketika saya memeluk agama Islam yang emang benar, Ana itu merasakan ketemu Allah benar gitu. Kok saya setiap dengar orang Batak yang mualaf itu selalu ngomong ana, ayah Ana dulu seorang pendeta, ayah Ana seorang pastor. Sejak kapan ada bahasa ana itu di kesukuan orang Batak, sahabat? Ini jangan-jangan ini Batak dari Arab ini. Batak dari Timur Tengah, tapi tidak ada orang Batak dari Arab, sahabat. Dari Tapanulinya orang Batak. Kok bisa pula anak-anak? Bilang saja aku. Yuk kita lanjut. Saya emang beribadah sama Tuhan yang benar-benar Tuhan gitu, nggak nyembah patung, ya kan? Ya kalau kita punya keluarga. Sejak kapan orang Kristen nyembah patung? Berarti Anda sendiri yang salah. Anda Kristen nyembah patung. Sudah jelas-jelas dilarang oleh pendeta KBP menyembah patung. Kok Anda nyembah patung? Les Regar. Berarti Anda diam-diam selama ini pergi diam-diam menyembah patung gitu loh. Ajaran Kristen jelas-jelas melarang, tidak memperbolehkan menyembah patung. Tetapi Anda pergi nyembah patung. Jangan-jangan Anda pergi diam-diam menyembah patung nih. Patung mana yang Anda sembah selama ini? Jangan-jangan Anda bukan Kristen. Jangan-jangan loh ya. Yuk kita dengar lagi yuk. Kita pulang ke rumah itu sering-sering bertemu keluarga. Ketika kita beribadah 5 kali sehari, berarti kita taat kepada Allah. Di dalam Kristen cuma sekali seminggu. Gimana taatnya gitu ya kan? Aneh gitu, lucu. Kira-kira gitu. Kita tidak perlu pamer-pamer lah ya, mau ibadah itulah ya. Firman Tuhan dengan jelas berkata, masuklah ke kamar, kuncilah pintu, berdoalah, sembah Tuhanlah. Nah, tidak boleh pamer-pamer. Orang Kristen juga berpuasa tidak boleh pamer. Firman Tuhan dengan tegas berkata ya, kalau kita berpuasa, kita harus meminyaki rambut kita, harus membasahi rambut kita, mencuci muka kita, supaya jangan kelihatan kita lemas. Nah, kita harus bersemangat loh. Kalau orang berpuasa, dia harus lebih bersuka cita gitu. Jangan ketahuan bahwa dia puasa. Nggak boleh pamer-pamer di Kristen puasa le. Aku puasa, hormati aku lagi puasa. Tutup warung, hormati orang yang lagi puasa. Nggak boleh di Kristen begitu lah ya. Yuk kita dengar lagi. Ya pasti ada kan bang, kerintangan. Apalagi sekarang ini saya di pesantren. Sekarang itu dari udah 6 bulan di sini, mama, bapak, kakak, teman itu nggak tahu kalau saya di pesantren. Saya bilangnya gini bang, aku mau ke Jakarta, ngapain nak? Mau kerja, izinnya anak kerja bang. Jadi kalau orang Batak itu kalau anaknya mau bilang kerja keluar itu ya udah terserahmu, sukamu, hidup. Jangan habiskan beras di rumah, cari uangmu sendiri. Jadi anak pamit dari rumah itu. Mana ada orang Batak kayak gitu. Apalagi masih muda. Pergi kau di rumah ini, ngabisin beras saja kau. Nggak ada. Orang Batak itu memang adalah suku yang berpetualang lah ya. Kalau lain benar-benar orang Batak. Batak itu kan artinya petualang. Mereka suka merantau gitu, tidak betah di kampungnya. Tetapi begitu pun tidak langsung main usir-usir aja lah ya. Itu kan ada pertemuannya gitu ya, ada doanya, diberangkatkan dengan baik, kadang dihadiri oleh tulang, oleh namboru, dihadirin, diberangkatkan dengan baik, didoakan, dikasih nasihat. Nah, kalau lai orang Batak pasti tahu lah istilah madokon hata. Nah, di situ nanti kan tulang pun madokon hata, namboru pun madokon hata, itu pun madokon hata, orang tua pun madokon hata. Baru kita diberangkatkan, dikasih nasihat, dikasih firman Tuhan, didoakan. Begitulah. Bukan langsung main usir aja, itu berarti itu bukan orang tua yang baik. Itu pergi kau dari rumah ini, nghabiskan beras saja kau. Mana ada orang Batak begitu lah. Aduh, laiku kerja. Nah, insya Allah pulang hari Lebaran ini mau ngasih tahu keluarga lah. Insya Allah karena mungkin kita udah ada ilmunya, terus insya Allah dipermudahkan. Apalagi masih pesantren, kok sudah 3 sekali membiarkan anaknya pergi gitu. Masih muda loh, kecuali sudah tamat-tamat SMA begitu ya. Itu pun belum tentu juga dilepas anaknya untuk pergi merantau. Kecuali anaknya itu melarikan diri dari rumah gitu. Belum tentu, tidak sekejam itu juga orang tua orang Batak lah ya. Jangan begitulah. Kalau teman-teman nggak ada yang tahu, kakak, sepupu, kerabat dari kampung itu, dari keturunan nenek mama itu nggak ada yang tahu bang. Ya karena emang ada rasa nggak nyaman di agama sebelumnya, di Kristen. Tapi ketika masuk Islam itu emang ada tujuan gitu. Kalau di Kristen itu tujuannya cuma masuk surga, mati, Yesus datang, membangkitkan lagi. Tapi kalau di Islam kan lah, memang itu tujuan kita lah.
Tujuan kita bertuhan ini memang mau masuk surga. Mau ngapain? Kan gitu. Untuk apa kita hidup enak, bermewah-mewah, punya segalanya, tapi masuk neraka? Memang tujuan kita adalah masuk surga. Makanya firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya apa lah? Supaya kita memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Begitu loh lah. Ya tujuan mau masuk surga lah, gimana sih lah? Jelas gitu, semuanya jelas. Tujuanmu hidup ngapain, ini kerjaanmu di dunia, kau harus lakukan ini, jangan buat ini, dan akhirnya dikasih hasil dengan surga gitu. Kalau di Kristen nggak ada namanya. Jadi kita bertuhan inilah bukan karena banyaknya peraturan. Bahwa kita menyembah Tuhan yang benar itu bukan karena banyaknya peraturan sebuah agama. Kalau banyaknya peraturan sebuah agama, kita bisa menentukan bahwa dia adalah Tuhan yang benar. Penyembah-penyembah berhala banyak sekali pantangannya itu leh. Wah, tidak ada apa-apanya dengan agama lain sekarang. Tidak boleh melangkahi begini, bahkan cara memasak gitu ya, tidak boleh begini, harus begini. Bahkan ada hari-harinya, hari-hari menyapu jam sekian nggak boleh menyapu. Banyak sekali pantangan leh. Macam mananya lah ini? Banyak sekali pantangannya leh. Kalah leh. Kalau memang Tuhan yang benar itu dinilai banyaknya aturan. Mana ada apa-apanya agama lain dengan agama yang belum mengenal Tuhan itu. Sebutlah seperti agama-agama dahulu itu ya, banyak sekali pantangannya itu. Gak boleh langkai ini, gak boleh ini itu. Wah, banyak peraturannya lah. Mau bersetubuh pun ada harinya, harus ini kan gitu penyembah-penyembah berhala itu. Jadi gak bangga kita lah kalau sebuah agama itu banyak peraturan. Macam mananya lakuinnya agojo. Nggak ada namanya kasih anak yatim piatu gitu, nggak ada bang. Cuma hidup pribadi. Dan sejak kapan dari Kristen nggak ada zakat, nggak ada membantu anak yatim gitu ya? Nggak perlulah kita pamer-pamer lah. Jangan begitu, berarti lah selama ini menjadi Kristen orang yang pelit, nggak pernah membantu orang. Dari kesaksian lah nggak pernah lah menolong orang, kan itu yang lah bilang kan. Makanya orang Kristen sering digeruduk dia saat membantu orang lain, kira mau kristenisasi le. Kita bawa kardus mie aja dicurigai le, dikira mau kristenisasi. Bawa buku tulis tuh, ada tuh anak muda bawa buku tulis ngasih ke orang, dikira mau kristenisasi. Itulah karena orang Kristen suka menolong orang, mau agama apapun, suku apapun pasti ditolong le. Jadi jangan begitu lah le. Kerja lah ibaratkan, kerja hidup semaumu, sukses semaumu, bawa nama keluargamu besar-besar, udah itu katanya udah masuk surga lah kau katanya. Nggak ada, nggak masuk akal intinya mah. Mana ada begitu leh, karang-karanganmu aja tuh ah. Di dalam budaya aja udah salah itu. Justru di dalam budaya orang Batak itu kalau kita sukses ya pikirkan itomu kan katanya, pikirkan abangmu katanya. Tengok tulangmu di sana di kampung, perhatikan nemborumu lagi susah, bukan mau membesar-besarkan diri. Cemananya apalagi gak orang Batak ya, heran saya. Jadi kan dulu tamat SMA itu udah belajar Islam. Kebetulan anak ini belajar lagi ngaji bang, belajar ngaji, lucu ceritanya. Lagi belajar ngaji, terus teman itu buat story Instagram, direkamnya anak pakai peci, pegang buku Iqra tuh, dibuat snapgram, terus ada yang lihat, ada yang 200-an lihat. Jadi dari 200 orang yang lihat itu ada temannya adik aku. Terus sewaktu itu anak lagi di warkop tuh, warung kopi, lagi ngopi-ngopi biasa. Terus akhirnya tiba-tiba ada yang bawa motor, kayak adik anak gitu kan, kayak adik aku. Gitu. Adik ada lagi. Datang langsung taruh helm, matiin motor, langsung ditonjoknya. Nih, terus dibilang ya, maaf kata lah kan kita pakai bahasa ini, kenapa masuk Islam kau katanya. Anjing, pakai bahasa binatang itu, langsung caci makinya serapahnya gitu bang, karena dilihatnya story anak belajar Iqra itu kan. Ya anak bilang, udahlah pulanglah kau nggak tahu apa-apa, aku bilang kan. Udahlah pulanglah, bawa pulang. Akhirnya didamain sama teman, pulang, dan akhirnya sampai di rumah itu dimarah lagi, diproses lagi sama orang tua. Macam betul aja lah ya dia. Kita dengar lagi. Ini mama yang ngomongnya, kau masuk Islam katanya. Karena kebetulan kemarin itu hari Maulid Nabi. Jadi alasannya hari Maulid Nabi. Jadi ikut teman pakai peci, gaya orang sholat gitu. Nah, kebetulan Sejak kapan lah orang Batak pakai peci dicurigai masuk Islam? Lae. Orang Batak itu peci adalah bagian budaya lah. Makanya lah sering-sering lah ikut adat Batak. Jangan-jangan lah bukan Batak. Tengok di adat Batak itu di gereja pun, apalagi lah ya KBP.
Banyak opung-opung zaman dulu itu ke gereja pakai peci. Tapi sekarang pun masih ada itu. Raja Hatta di adat Batak itu pakai peci. Coba lihat itu acara adat itu pakai peci rata-rata orang Batak. Kok bisa-bisanya mamanya heran, kok pakai peci kau, udah Islam kau ya. Aduh Lay, sakit perutku mendengar Lay. Jangan kayak gitu Lay. Ana sama mama itu lebih dipercaya gitu, jadi kalau Ana bilang ini mama percaya gitu. Insya Allah nanti kalau dikasih tahu udah Islam diterima lah gitu. Oh sebelumnya sih kalau lihat Islam itu ya mungkin karena dulu kita kecil kan, lihat-lihat di TV katanya Islam teroris, ya kan, radikal, agama pembunuhan ya segala macam lah. Intinya membuat seseorang itu takut gitu. Dengar nama Islam orang takut. Nah itu kan bukan kata saya loh, kata Lai. Nah dan mungkin Lai selama Islam sering mendengar begitu, dan itu memang terjadi kan, bagaimana gereja dibom, gereja ditutupi, orang Kristen dilarang ibadah gitu ya. Ya seperti Sumatera Utara lah, kalau benar itu kampung Lai ya, kalau memang Lai orang Batak. Lihatlah Sumatera Utara, dulu toleransi, setelah banyak masuknya orang-orang radikalisme intoleransi, gereja pun dilarang, gereja pun ditutup, orang Kristen pun dipersulit ibadah. Nah Lai lihat lah, bukan saya loh yang bilang itu, tapi kan Lai sendiri yang ngaku kan. Gitu. Udahlah, hati-hati bom, dikit-dikit bom, terus berjenggotan nggak jelas gitu kan, pakainya peci, so ini pakai baju kayak gini kan. Ya tapi alhamdulillah. Pakai peci kok takut. Baru kali ini saya lihat orang Batak nengok orang pakai peci takut. Padahal orang Batak sendiri menjadikan peci sebagai budayanya, kok takut gitu ya. Lucu lah ini macam betul aja kau Lai. Karena kita belajar gitu kan, udah dikasih daya, kita orang terpilih ya, alhamdulillah itu orang bodoh semua nganggap gitu, ya kan, orang nggak berilmu gitu. Oh iya, emang ada sebelum tidur itu kadang kepikiran dulu lucu gitu, apalagi emang kadang waktu rukuk sholat gitu. Ana ini sadar nggak masuk Islam, kadang Ana berpikir gitu bang. Karena dulu ya beda banget gitu ibadahnya. Dulu ibadahnya sujud ini berlutut berdoa gini lipat tangan gini kan. Sekarang kadang lucu Ana berpikir kok bisa anak Kristen dulu. Caranya aja pun salah gitu. Kayaknya lah ini bukan AKBP ini. Lihat tadi caranya sama dia, salah itu. Kadang lucu gitu kan. Ya tapi emang salah gitu. Emang Islam itu yang paling benar ya. Gitu. Emang Islam paling benar. Ya. Oh kejanggalannya banyak bang, dari hal negatifnya kelihatan banget dari cara ibadahnya gitu. Kalau di Kristen dulu kan nggak ada namanya kata bersuci gitu. Berzina malamnya, bergereja paginya kan nggak apa-apa. Tapi kalau di Islam kan. Nah ini kalau namanya suami istri lah berhubungan badan itu tidak berzina kecuali masih pacaran. Nah, di Kristen kalau pacaran maaf nih bersetubuh pergi ke gereja ya tetap kotor itu saudaraku. Tetap itu tidak suci. Mana pernah dibenarkan itu di Kristen. Tetapi kalau suami istri berhubungan badan itu tidak berzina. Nah suami istri mana coba yang siap berhubungan badan tidak bersih-bersih? Masa iya habis berhubungan badan tidak mandi, masih apa gitu, langsung ke gereja memuji Tuhan, masih kotor-kotor. Ya kita pun kan punya pikiran lah. Walaupun tidak ada peraturan agama kan, orang Kristen itu diajarin Tuhan dewasa. Kita bukan anak-anak yang harus disuapin, diajarin ini, diajarin pakai sendal, diajarin pakai sepatu, diajarin cara masuk ke WC. Orang Kristen tidak begitu lah ya. Atur, udah ditata semua, udah diajarin semua. Kamu ngapain semalam, ada mandi besarnya, ada mandi junubnya, ada berudu gitu. Jadi bersih Islam itu bang. Ana jujur aja karena Islam Ana bersih gitu. Karena Islam Ana bisa menempatkan uang Ana gitu di mana Ana zakat. Nah, jadi Nah salah Lai, berarti Lai dulu waktu Kristen kotor kan, hidup kotor gitu. Mungkin baju Lai yang hari Senin pun Lai pakai hari Selasa sampai ke hari Minggu Lai ke gereja. Baru hari Senin Lai ganti lagi. Satu kali dalam seminggu ganti baju. Ya salah Lai lah, bukan salah Kristennya. Nah ya Lai kotor gitu. Ya makanya Lai berpikir Kristen kotor karena Lai memang mungkin nggak bersih gitu. Nah semua hidup. Kalau di Islam itu kita pelajarin kau hidup di dunia buat semua jadi ibadah gitu, bukan karena sholat aja, bukan di masjid aja kau ibadah, tapi kau kerja ibadah gitu. Dari sana semua gitu. Yang saya rasakan setelah masuk Islam itu 360 derajat beda sama Kristen yang dulu pastinya. Karena kenapa? Nah ini yang saya bilang tadi sahabat. Dia berubah 360 derajat. Itu kan kembali lagi sahabat ya. Kalau orang berubah 360 derajat itu kembali lagi loh. Seharusnya kan 180 derajat. Ini kok 360 derajat. Aduh, aku waktu dengar ini sahabat ya ketawa. Kita ulang lagi sahabat ya. Islam itu
360 derajat beda sama Kristen yang dulu pastinya. Karena kenapa? Ya karena sholat sama beda banget sama waktu kita ke gereja gitu. Kalau kita ke gereja itu nyembah patung loh. Nyembah patung ya kan, sama orang bodoh nyembah patung sebenarnya. Ada gempa juga gak selamat kita ya kan, patung itu juga hancur gitu. Mana ada pula patung di gereja HKBP Le, jangan gitulah Le. Berarti Le bukan orang HKBP. Mana ada di gereja HKBP itu patung. Aduh, Le ini. Jangan-jangan Le bukan orang Batak. Saya curiga ini. Ini curiga saya sahabat ya. Masa iya ngaku HKBP orang Batak, tapi katanya di gereja itu ada patung. Sejak kapan Eporus, Sintua, Porhangir di HKBP ngajarin nyembah patung? Nggak ada itu Le. Le jangan bikin berita-berita bohong-bohongan Yuk kita dengar lagi sahabat. Itu kira-kira. Jadi bedanya yang Anda rasakan, yang aku rasakan di Islam itu sama kita kayak kena angin gitu. Kena angin nggak bisa kita ucapkan rasanya, nggak bisa. Bisa ada ketenangan dalam hati ya, emang ini emang benar-benar anak nyembah Allah gitu. Emang anak dapat yang benar-benar Tuhan lah gitu. Jadi itu sahabat ya, itu hak dia lah bagaimana dia mengenal Islam. Tapi dari apa yang dia sampaikan, banyak sekali pemikiran di pikiran kita, di benak kita yang berpikir jangan-jangan dia bukan Batak, jangan-jangan bukan seorang Kristen. Dan banyak sekali pengetahuan dan ketidakmengertian dia tentang suku Batak, budaya Batak, tentang gereja HKBP gitu ya. Saya sendiri pun tidak begitu banyak tahu tentang gereja HKBP, tapi minimal luar-luarnya gitu saya tahu gitu sahabat. Kan orang Batak pasti tahu walaupun dia tidak bergereja di HKBP, tapi dia tahu tata cara ibadah HKBP karena itu adalah kebanggaan orang Batak ya, gereja HKBP itu. Nah, walaupun dia tidak bergereja di HKBP, tetapi gereja HKBP itu hampir semua orang Batak itu bangga punya gereja HKBP. Gitu loh. Jadi mau nggak mau ya pasti tahu lah. Ya, ada keluarganya, ada opungnya, ada nemburunya, ada tulangnya, bapak tuanya, bapak udahnya, ya kan? Ada yang HKBP. Nah, pertemuan pesta, pertemuan punguan, nah, itu kan biasanya dipimpin oleh pelayan-pelayan dari HKBP kan. Jadi walaupun kita tidak gereja HKBP, kita tahu. Nah, Lai ini ngaku di gereja HKBP, tetapi nggak tahu apa-apa saya lihat. Oke sahabat yang terkasih, demikian yang bisa saya tanggapi mengenai Indra Siregar yang mengaku dulunya Kristen HKBP. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.